Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama di pagi hari ini dalam program GPDI Budi Mulia. Oleh anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini. Kita mengalami, menikmati kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan sebelum kita lanjut di dalam kegiatan-kegiatan kita di sepanjang hari ini. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada di pagi hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan, kami membaca firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, membuat kami mengerti setiap perkataan firman yang kami baca, yang kami dengar di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-12. Yosua pasal 14 ayat yang ke-12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah permintaan Kaleb kepada Yosua setelah mereka menduduki tanah Kanaan. Saudara, sejarah tentang Israel setelah 430 tahun berada di Mesir, maka Tuhan menyuruh Musa melepaskan bangsa Israel di Mesir dan memimpin mereka menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan adalah suatu perjalanan yang ajaib bagi bangsa Israel. Karena dalam perjalanan itu ada banyak keajaiban yang Tuhan perlihatkan kepada bangsa Israel. Dalam kepemimpinan Musa di padang gurun menuju tanah Kanaan. Namun saudara sekalian, Alkitab menjelaskan bahwa Musa hanya sampai di puncak Gunung Nebo. Jadi Musa tidak masuk tanah Kanaan ya saudara sekalian. Dan Tuhan hanya memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri yang akan menjadi milik Israel seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian saudara sekalian, dalam ketetapan Tuhan, Musa digantikan oleh Yosua memimpin bangsa Israel menyeberang ke tanah Kanaan, berperang merebut tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi Israel menang saudara sekalian. Kemenangan Israel diakhiri oleh kepimpinan Musa dan mereka menduduki tanah Kanaan. Setelah mereka menduduki tanah Kanaan saudara sekalian, mereka menang dalam peperangan. Mereka menghalau raja-raja pada waktu itu. Maka Kaleb berkata kepada Yosua, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Jadi Kaleb mempunyai hak atau mendapatkan hak setelah berhasil merebut kemenangan, berperang dan merebut kemenangan di Kanaan pada waktu itu.
Dan Alkitab menjelaskan bahwa Kaleb mendapat bagian, yaitu Hebron. Sudah dikasih oleh Tuhan. Itulah berbicara tentang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi tanah Kanaan itu adalah milik Israel, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Kanaan adalah pemberian Tuhan kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan perjalanan iman kita dalam perjalanan iman saudara? Dalam perjalanan iman kita banyak menghadapi peperangan. Tapi itulah suatu perjalanan. Tanpa kita menghadapi peperangan, maka kita tidak akan memperoleh kemenangan. Maka kita tidak akan pernah mendapatkan janji Tuhan. Musa berperang, Yosua berperang, Kaleb berperang, bangsa Israel berperang untuk merebut kemenangan, untuk mendapatkan Kanaan. Maka juga demikian kehidupan kita. Untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita sebagai gereja, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita berjalan dalam janji Tuhan, kita hidup dalam janji Tuhan, saudara sekalian. Maka kita wajib menghadapi peperangan dalam iman. Kita banyak menghadapi pergumulan dalam perjalanan iman kita, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, seperti Tuhan katakan kepada Yosua sebelum mereka berperang, saudara sekalian. Kalau kita lihat di dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-7, ini dasar-dasar yang Tuhan berikan kepada Yosua sebelum mereka menyeberang tanah Kanaan. Ayat yang ke-7, Yosua pasal pertama. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, sebagaimana Tuhan berkata kepada Yosua, teguhkanlah hatimu. Hanya teguhkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Untuk kita atau untuk orang Israel mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka, itu tanah Kanaan. Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian juga kehidupan saudara dan kehidupan saya, kehidupan kita semua, untuk mendapatkan janji Tuhan. Mari kita fokus, kita sungguh-sungguh kepada apa yang Tuhan janjikan. Kita fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu yang Tuhan katakan kepada Yosua. Itu juga yang Tuhan katakan kepada kita di pagi hari ini. Dalam perjalanan iman kita, mari kita kuatkan hati kita, kita teguhkan hati kita. Kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita tidak hidup dalam ketakutan. Kita tidak hidup dalam kecemasan. Meskipun ada banyak peperangan iman. Meskipun ada banyak persoalan. Ada banyak tekanan, ada banyak penderitaan. Tapi firman Tuhan berkata, teguhkanlah, kuatkanlah hatimu. Tetap berjalan kepada apa yang Tuhan inginkan. Untuk mendapatkan, untuk merebut
dan kita berjuang kepada apa yang Tuhan janjikan. Kita berperang, kita meneguhkan hati kita, kita menguatkan hati kita. Kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetap pada real firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, maka kita akan mendapatkan janji-janji daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat Allah kepada Yosua, kepada bangsa Israel, nasihat Allah juga kepada kita, agar kita waspada dalam kehidupan ini. Kita merebut kemenangan, kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Yesus berkata, Yohanes 3:16, di situ dikatakan, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa malah hidup yang kekal. Kita harus merebut janji keselamatan, kehidupan yang kekal yang Allah janjikan, Yesus janjikan kepada kita. Kita harus merebut tempat yang Yesus janjikan sebelum Ia naik ke surga. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan gelisah hatimu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku pergi, aku berada, kamu pun berada. Kalau Israel, mereka harus berjuang dalam janji Tuhan merebut Kanaan, maka demikian kehidupan iman kita. Kita harus berjuang untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kita harus berjuang untuk mendapatkan tempat yang kekal yang Yesus janjikan kepada murid-murid, Yesus janjikan kepada gereja, Yesus janjikan kepada kita. Itulah perjuangan kita. Kita tidak hidup dalam ketakutan akhir-akhir ini. Kita tidak hidup dalam kecemasan. Tapi kita harus terus maju berjalan. Kita harus maju berjalan, berperang dalam iman kita. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Tetap ada dalam jalur firman Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Itu yang harus kita mengerti di akhir-akhir ini, saudara sekalian. Dimanapun Bapak Ibu sudah berada saat ini, mendengar firman Tuhan, mari kita tetap tidak berhenti dalam iman. Kita tidak jenuh dalam perjalanan iman kita, tetapi terus kita maju berperang untuk meraih janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuhan melihat ketika saudara dalam penderitaan, dalam kesusahan. Tuhan melihat ketika saudara berperang dalam iman. Tanpa saudara peperangan dalam iman, saudara tidak akan merebut kemenangan, mendapatkan kemenangan. Dengan berperang, dengan maju, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara di pagi hari ini, dimanapun saudara berada. Mari kuatkan hati kita, teguhkan hati kita, terus maju, terus berperang dalam iman. Kuatkan hati kita. Kita tidak hidup dalam ketakutan, tetapi kita hidup dalam keberanian iman kita kepada Tuhan. Sebab sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai Yosua dan Kaleb untuk mendapatkan kemenangan, maka demikian kehidupan kita. Tuhan menyertai saudara. Bukankah nama lain dari Allah itu adalah Immanuel? Allah menyertai kita. Dia tahu apa yang di masalah kita. Dia tahu apa yang di pergumulan kita. Dia tahu apa yang di peperangan kita. Tapi mari kita teguhkan iman kita. Kuatkan iman kita. Tetap andalkan Tuhan. Kita kuat bukan dalam kekuatan kita sendiri, tapi kita kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita kuat? Kita tetap ada dalam Dia. Tetap ada persetujuan Dia. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini. Kami sudah dengar firman Tuhan. Ada banyak peperangan yang kami hadapi. Ada banyak persoalan yang kami hadapi. Tapi kami yakin Engkau beserta dengan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel menolong kami, menyertai kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Sebab kami tahu dalam perjalanan iman kami kepada Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah pertolongan kami. Engkau adalah kota benteng kami. Engkau adalah pertahanan kami untuk mendapatkan apa yang Engkau janjikan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Untuk selamanya kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.